Perlu diketahui bahwa setiap resistor yang ada di pasaran tidak sepenuhnya sama dengan hasil perhitungan gelang yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uha Maulana Al-Haq Effendi di Uha Maulana Channel. Halo guys, apa kabarmu hari ini? Saya doakan untuk teman-temanku yang ada di sini, semoga tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan semua urusan-urusannya. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa di video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang apa itu resistor. Hehe, bukan yang itu, tetapi yang ini, resistor. Sebelum masuk ke pembahasannya, pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya bahwa mengapa harus dimulai dari resistor, padahal banyak sekali komponen elektronika yang lain. Nah, karena resistor merupakan komponen yang wajib ada di hampir setiap rangkaian elektronika. Jadi, apa salahnya jika kita belajar tentang resistor terlebih dahulu? Karena ini akan sangat membantu teman-teman untuk mempelajari komponen-komponen elektronika yang lain. Supaya teman-teman mempunyai gambaran tentang resistor, saya akan menunjukkannya terlebih dahulu bentuk-bentuk dan model-model resistor yang banyak beredar di pasaran. Nah, seperti inilah bentuk dan modelnya. Jadi, jika teman-teman menemui komponen-komponen seperti ini di dalam sirkuit elektronika, maka sudah bisa dipastikan bahwa ini sebuah resistor. Resistor berbentuk seperti ini banyak sekali ditemukan di sirkuit-sirkuit elektronika. Karena model seperti ini masih banyak sekali di pasaran. Untuk yang ini adalah resistor kapur. Dan yang kecil ini adalah resistor SMD. Coba saya zoom terlebih dahulu. Nah, besar inilah resistor SMD, tapi ada yang lebih besar. Hanya mempunyai yang kecil ini saja. Ini biasa disebut dengan potensiometer. Tetapi intinya di dalamnya adalah sebuah resistor yang sudah diatur sedemikian rupa lalu dikemas menggunakan casing yang berbentuk seperti ini. Dan ini juga sama, tetapi ini biasa disebut dengan ring port. Fungsinya hampir sama dengan potensiometer dan ini juga. Nah, sudah paham? Sudah mulai mengerti? Dari bentuk sebuah resistor, banyak sekali jenisnya. Lalu, sekarang kita masuk ke fungsi utama dari sebuah resistor. Fungsi utama resistor yaitu sebagai menurunkan atau menghambat banyak arus yang bisa dilaluinya. Tetapi, itu hanya fungsi utama. Masih banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh resistor. Ada yang digunakan untuk membuat fuse atau sekring, ada yang digunakan untuk membuang tegangan, untuk pembagi tegangan, dan masih banyak yang lainnya. Tapi di sesi video kali ini, saya akan berfokus untuk mengenalkan dasar-dasar dan bentuk dari resistornya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan ilustrasi sebagai berikut.
Saya menggambar sebuah power supply, lalu mempunyai tegangan 5 volt 3 ampere. Tetapi arus yang bisa mengalir ke kawat atau ke jalur yang ini hanya sebesar 2 ampere saja. Ketika sudah melalui sebuah resistor, maka jalur yang tadinya 2 ampere akan diturunkan atau dihambat menjadi 20 miliampere, sehingga bisa menyalakan LED yang ada di sini dengan terang dan bisa menjadi awet. Karena LED di sini mempunyai spesifikasi 3 volt 20 miliampere. Tetapi apa yang terjadi jika kita menghilangkan resistor yang ada di sini dan langsung menyambungkannya? Otomatis di titik ini mempunyai arus 2 ampere, dan di titik ini juga otomatis sama mempunyai arus 2 ampere yang tegangannya 5 volt. LED mempunyai tegangan maksimal 3 volt 20 miliampere. Jika dilangsungkan, pasti lampu LED di sini akan langsung putus dan bisa terbakar karena sudah melebihi kapasitas yang bisa ditampungnya. Masih bingung? Kita asumsikan tandon air di sini. Di sini saya sudah membuat tandon air yang mempunyai kapasitas 300 liter. Untuk air yang bisa mengalir di pipa yang ini hanya bisa mengalirkan sebesar 2 liter per detik saja. Ini kita asumsikan sebagai kawat yang ada di sini. Lalu keran yang ada di sini kita asumsikan sebagai resistor yang ada di sini. Jika kita memberikan keran di sini, otomatis air yang keluar akan lebih kecil dari air yang masuk karena sudah dihambat dengan keran tersebut. Yang tadinya 2 liter per detik sudah menjadi 0,5 liter per detik. Wadah yang ada di sini maksimal hanya 1 liter. Jadi untuk memenuhi wadah yang ada di sini membutuhkan waktu 2 detik saja. Nah, apa yang terjadi jika kita menghilangkan keran air dan langsung menghubungkannya? Secara otomatis ini akan membuat air akan meluap atau kelebihan muatan sehingga air tersebut akan menjadi tumpah ke samping-sampingnya. Mari kita kembalikan. Nah, sudah paham sampai sini? Jadi fungsi sebuah resistor adalah untuk menghambat arus yang tadinya 2 ampere menjadi 0,2 ampere. Itu fungsi utama resistor. Sekarang kita masuk ke simbol-simbol dan singkatan resistor. Resistor mempunyai singkatan R besar dan mempunyai simbol seperti ini. Tolong dilihat. Jika teman-teman menemui simbol atau singkatan R dalam sebuah rangkaian elektronik, maka sudah bisa dipastikan bahwa hal tersebut adalah resistor. Dan jika tidak menemukan simbol R, tetapi menemukan simbol yang berbentuk seperti ini, maka juga sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah resistor.
Tolong hal ini untuk diingat dengan benar. Lalu satuan resistor adalah ohm atau ohm yang mempunyai nilai turunan yaitu piko-ohm dimulai dari piko-ohm, nano-ohm, mikro-ohm, mili-ohm, ohm, kilo-ohm, mega-ohm, dan giga-ohm. Tetapi teman-teman tidak usah khawatir untuk menghafalkan semua ini. Pada dasarnya di prakteknya kita hanya perlu menghafalkan yang ini saja. Mulai dari ohm, kilo-ohm, mega-ohm. Untuk giga-ohm sangat jarang sekali ditemukan. Biasanya maksimal hanya mencapai mega-ohm. Nah, kita hapus saja yang ini. Untuk satuan ohm ke kilo ohm akan dikali 1000. Setiap turun 1 akan dikali 1000. Setiap turun 1 akan dikali 1000. Nah, tolong dimaafkan jika tulisannya jelek karena ini hanya menggunakan mouse. Jadi, kalau kita mempunyai resistor 1 kilo ohm, singkatannya adalah K. Maka sama saja ini adalah 1000 ohm. Kalau dibuat menjadi mega adalah 0,01 mega, M-nya besar, ohm. Nah, sudah bisa dipahami kan? Mudah kok. Tenang saja. Simbol satuan dari ohm adalah seperti ini bentuknya. Ingat, jika sudah mengetahui simbol dari satuan dari ohm adalah seperti ini, teman-teman tidak perlu kan menulis lagi 1 ohm. Tidak perlu. Untuk tercepatnya adalah 1 ohm. Hal tersebut sudah sama cara membacanya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui sebuah resistor berapa sih nilai yang tertera di bodinya atau di resistornya? Untuk resistor konvensional, kita hanya perlu mengetahui dari gelang-gelang warna yang tertera di badan resistor tersebut. Apa saja warnanya? Warna yang perlu diketahui, yang pertama adalah warna hitam, warna coklat, warna merah, warna jingga, warna kuning, warna hijau, warna biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan perak. Nah, setiap warna yang saya sebutkan tadi mempunyai nilai-nilai tersendiri. Untuk hitam mempunyai nilai 0. Untuk coklat mempunyai nilai 1. Merah 2. Jingga 3. Kuning 4. Hijau 5. Biru 6. Ungu 7. Abu-abu 8, putih 9. Nah, untuk emas dan perak tidak mempunyai nilai seperti ini. Tetapi emas dan perak digunakan untuk menjadi toleransi. Perlu diketahui bahwa setiap resistor yang ada di pasaran tidak sepenuhnya sama dengan hasil perhitungan gelang yang sudah ditetapkan. Maka dari itu,
dibuatlah warna yang menunjukkan toleransi. Jika resistor tersebut mempunyai warna emas, maka toleransinya dari kebenaran nilai resistor tersebut adalah 5%. Kalau perak, sekitar 10%. Jadi, semakin kecil toleransi yang tertera, maka akan semakin akurat resistor tersebut. Nah, tolong dihafalkan. Cara menghafalkannya cukup gampang. Jika teman-teman hafal warna pelangi, itu sama. Tetapi ada warna yang ditambahkan, ada juga warna yang dikurangi. Warna pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tetapi sebelum warna merah, kita perlu menambahkan warna hitam dan coklat. Jadi, hijau, hitam, coklat. Sesudah biru, kan di warna pelangi ada warna nila. Kita hapus warna nila dan langsung loncat ke warna ungu. Setelah warna ungu, warna abu-abu, putih, emas, dan perak. Singkatan untuk memudahkannya kita singkat saja, yaitu co, me, ci, ku, hi, bi, yu, a, pop. Putih, emas, dan perak. Tetapi teman-teman tidak usah bingung atau mempermasalahkan emas dan perak. Itu hanya sebuah angka toleransi. Teman-teman hanya perlu menghafalkan mulai dari hitam sampai ke putih saja. Sudah paham kan? Tolong teman-teman hafalkan sendiri. Sudah saya beritahu cara menghafalnya, yaitu dengan menghafal nama pelangi sudah bisa 70% untuk menghafalkan warna-warna gelang resistor. Ternyata sudah lama sekali kita berbicara. Untuk di bagian resistor ini, kita akan bagi dalam beberapa part. Karena jika kita kumpulkan menjadi satu, pasti videonya akan sangat panjang sekali. Dari segi psikolog, jika kita belajar dengan waktu yang sangat lama, pasti kita tidak akan bisa memahaminya. Yang hanya bisa kita pahami, pasti hanya sedikit. Cukup sampai di sini video kali ini. Dan di video yang akan datang, kita akan belajar membahas bagaimana cara membaca gelang-gelang warna yang tertera di resistor tersebut. Sekian dari saya. Support terus channel ini dengan cara klik subscribe, like kalau suka, bagikan jika bermanfaat, dislike kalau tidak suka, dan komen jika ada yang dipertanyakan. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.